Selamat datang di podcast Tidora, Ikosti 2 bersuara dari generasi 14. Hai Tuners, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu baik ya. Sebelum itu, kenalin nama aku Sheryl dan pacar aku Afifah. Kita berdua sebagai host yang akan menemani kalian dari awal sampai akhir podcast. Dan tentunya kita berdua ditemani oleh para narasumber nih Tuners. Mereka yang akan menjelaskan tentang tema pada podcast kali ini yaitu leadership. Sebelum kita masuk ke dalam podcast, kita perkenalan dulu kali ya sama para narasumber kita kali ini. Halo Tuners, aku Izzy. Hai Tuners, aku Jessica. Wah, kalian berdua apa kabar nih? Baik. Kabar aku baik. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Oke Tuners, kita sudah selesai sesi kenalannya. Dan langsung aja yuk kita tanya-tanya seputar leadership. Pertanyaan pertama ini mungkin hal yang memang sering ditanyakan oleh Tuners ya. Menurut kalian, menjadi pemimpin itu suatu hal yang mudah atau sulit? Menurut aku sih, untuk menjadi pemimpin itu bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak orang yang merasa kalau setiap orang yang menjadi pemimpin itu karena dari sananya, atau bisa disebut bakatnya. Ternyata hal ini salah ya teman-teman. Dimana untuk menjadi pemimpin yang hebat itu bisa dipelajari, dan sebenarnya itu merupakan proses pembelajaran secara perlahan. Seorang pemimpin merupakan orang yang terpilih, yang mampu menginspirasi, bahkan harus bisa menggerakkan hati dan pemikiran mereka atau timnya untuk mampu mendorong menuju ke arah yang diinginkan. Oh, jadi seperti itu. Nah, bagi Tuners yang ingin mencalonkan diri menjadi pemimpin, jangan ragu ya. Karena kita tidak tahu masa depan seperti apa, dan bisa saja kamu menjadi orang yang terpilih menjadi pemimpin yang baik. Oke, next question. Bagaimana cara ketua merespon anggota yang mengumbar permasalahan dalam organisasinya? Oke, jadi sebelum kita terjun ke dalam organisasi, perlu kita sadar akan ada permasalahan apapun di dalamnya. Dan mungkin ketua bisa menasehati dan memberi teguran untuk jangan mengumbar permasalahan internal organisasi kepada orang lain, terutama di sosial media. Selagi bisa diselesaikan dan coba dibahas secara bersama, karena jika diumbar akan membuat masalah semakin besar dan akan banyak pihak yang salah paham karena mereka tidak mengetahui faktanya. Nah, Tuners, poinnya adalah dalam organisasi juga ada namanya privacy. Dan di mana permasalahan dalam organisasi tidak semestinya kita umbar. Kita harus menjaga nama baik organisasi kita itu. Benar seperti itu, Jessica? Benar sekali. Next question. Bagaimana kalau ada anggota yang melakukan kesalahan dan sudah diperingati, namun kesalahannya tetap dilakukan berulang kali? Oke, jika sudah diperingati tetapi masih melakukan kesalahan, berarti ada hal yang salah antara orangnya atau suatu yang dikerjakannya. Nah, itu perlu kita selidiki lebih lanjut. Bisa karena tidak sesuai dengan divisi atau bidang yang tidak diminati, atau juga bisa karena terlalu banyak beban pekerjaan yang diberikan. Perlu kita sorot permasalahannya. Jika masalah kecil, mungkin bisa dipertimbangkan. Jika masalah yang dilakukan selalu diulang sudah fatal, maka langkah akhirnya adalah dikeluarkan supaya tidak berdampak kepada anggota yang lain. Oh, jadi jika betul-betul fatal permasalahannya, yang dia lakukan jalan akhirnya adalah dikeluarkan ya? Oke, last question. Bagaimana respon ketua jika ada anggota yang memutuskan untuk keluar? Nah, kalau permasalahan ini kita tanyakan dulu, kira-kira masalahnya apa sih yang membuat si anggota ini memutuskan untuk keluar? Biasanya ada sebuah konflik di dalamnya sehingga membuat dia tidak nyaman. Tapi dalam pribadi saya, sekiranya masih bisa untuk dibicarakan baik-baik dan pastinya sang ketua akan mempertahankan anggotanya ini. Tapi jika anggota ini memiliki alasan karena pindah sekolah atau alasan lain yang bisa diterima, kita pasti akan membiarkan dia keluar, kira-kira seperti itu. Wah, ternyata berat juga ya menjadi seorang pemimpin, memiliki tanggung jawab yang besar. Tapi sebelum kita tutup, boleh nih Izzy dan Jessica kasih tips buat para tuners gimana sih caranya menghadapi tantangan dan beberapa permasalahan seperti debat, public speaking dalam rapat, atau saat menyampaikan suara di depan orang ramai. Mungkin tuners masih ada yang ragu dan takut untuk menghadapi hal seperti itu. Boleh silakan Izzy dan Jessica kasih tipsnya. Mengatasi keraguan saat terpilih menjadi pemimpin di organisasi, di mana setiap menuju posisi pasti ada tantangan untuk menghadapinya. Berbagai permasalahan seperti debat, public speaking dalam rapat, atau saat menyampaikan suara di depan khalayak ramai, di mana setiap step ini bagi beberapa orang masih ragu dan takut terjun ke dalamnya untuk mencapai posisi tersebut. Dan memang, untuk menjadi pemimpin,
itu wajar untuk menjadi leader kalau sebelumnya kamu belum pernah berada di atas ini. Di mana kita harus memimpin orang dan mempengaruhi orang, memiliki visi dan misi, serta harus bisa menggerakkan mereka di dalam organisasi untuk menuju tujuan. Itu semua ada hal yang cukup challenging. Ya, dan kita perlu keluar dari zona nyaman kita sebelumnya yang sama sekali kita belum pernah mencoba hal-hal pemimpin. Yang tentunya belum beradaptasi atau mungkin tidak nyaman. Tentunya juga bisa membuat diri kita ragu untuk memulainya. Lalu gimana sih untuk mengatasi rasa ragu atau takut tadi? Nah, bisa kita sorot terlebih dahulu bahwa setiap perasaan atau emosi pasti ada maksudnya dan juga pasti ada artinya. Jika dari rasa ragu atau takut harus menjadi panduan untuk kita supaya lebih mematangkan kita untuk terus coba latihan agar rasa nervous dan takut itu perlahan memudar, supaya lebih tenang ketika akan menghadapi dengan nyaman. Jangan takut untuk mencoba hal-hal dan perlu untuk belajar dan mempraktekkan secara berulang-ulang. Kamu bisa belajar dari buku, YouTube, berbicara di depan cermin, atau bahkan kalian bisa belajar dari kakak kelas yang sudah mempunyai pengalaman sebelumnya. Hal ini bisa mempermudah kita untuk mempercepat mendapatkan ilmunya. Biasanya akan lebih tahu apa yang harus diperhatikan dan dipersiapkan. Hal ini dapat membantu kalian untuk belajar dan berproses dalam organisasi. Oke, kita mau ucapin terima kasih nih buat Ezi dan Jessica karena sudah memberitahu Tuners lebih dalam tentang leadership. Nah, untuk yang ingin tahu kegiatan kita apa aja, bisa nih kepoin di Instagram Ikosi Zona 2. Jangan lupa di follow ya. And jangan lupa juga untuk nantikan dan dengerin episode podcast Sidura selanjutnya di platform kesayangan kalian seperti Spotify, Apple Music, dan aplikasi lainnya. Ya, podcast Siduranya udah selesai. Tapi gak apa-apa, karena kita akan ketemu lagi di next podcast bersama Bidang 1. Terima kasih buat Tuners yang sudah mendengarkan episode podcast kali ini. Saya ada pantun nih. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you Thank you for for everything. See you.